Oke, saya berbicara di sini, berbicara seakan saya menghadapi penonton saya, subscriber saya. Dan kenapa kulkas inverter Samsung itu kata nggak bisa dingin ya guys ya. Caranya kalau kita ingin mengetahui ya, kita balik saja di belakangnya kulkas itu, kita cek ada tabung kecil atau tabung filter, apakah ada yang karatan atau ada yang seakan-akan ada minyak oli yang keluar ya guys ya. Kita bisa ngecek, kalau sampai menghitam ya biasanya olinya itu keluar. Kenapa oli itu bisa keluar? Karena ada yang bocor. Dan jika mengalami seperti itu, tentu di pipa yang kecil-kecil itu ada yang tersumbat, aliran gasnya itu ada yang tersumbat, akhirnya kulkas itu tidak bisa dingin. Kalau kulkas inverter Samsung biasanya meskipun oli sampai keluar, biasanya mesin kompresor masih tetap jalan, masih bergerak, tapi tidak bisa dingin. Kalau kita pegang pipa-pipanya atau di samping kanan dan di samping kiri, ini tidak akan terasa hangat atau panas guys. Jadi kulkas itu tentu saja tidak bisa dingin. Dan kalau cara seperti itu ya kita harus melakukan pengelasan, yang mana yang kita curigain bocor, dan pipa filter yang kecil itu ya diganti ya guys ya. Jadi ganti yang baru, soalnya kalau pakai filter yang bekas itu berisiko guys, khawatir juga nanti akan buntu. Kita bisa mengeceknya, dan jika semuanya sudah dilakukan dengan benar, meskipun maksud saya itu misalnya sudah dilakukan pengelasan ulang, pipa-pipa sudah tidak ada yang bocor, kita bisa melanjutkan pengisian gas lagi. Tapi sebelumnya itu harus diproses vakum ya guys ya. Bisa proses vakum body, bisa juga memakai alat vakum khusus, tapi saya sering melakukannya vakum body guys, soalnya bawa alat-alat vakum khusus itu juga ribet, soalnya juga kadang itu waktu melakukan panggilan juga sendiri. Jadi kita bisa mengecek sendiri kenapa kulkas Samsung inverter itu tidak bisa dingin, padahal kalau kita buka itu kipas juga jalan tapi nggak bisa dingin. Nah, dilihat dari belakang, dilihat saja di pipa-pipa itu apa ada yang karatan dan apakah ada oli yang keluar, itu bisa kita cek dengan sendirinya guys, tanpa memanggil teknisi. Dan jika sudah dilakukan, semuanya sudah dilakukan dengan benar, dikembalikan yang bocor, kemudian dilakukan pengelasan ulang, ya silakan diganti isi lagi. Oke, kita lanjut ke videonya ya guys ya. Ini tadi sudah saya isi freon, sudah saya vakum, dan ini sudah selesai. Di sini sudah tidak hangat ya mas, ini sudah panas. Di sini juga sudah hangat, sampingnya juga sudah hangat. Dan ini kalau kita lihat, nah ini juga sudah dingin, sangat dingin. Oke. Sampai jadi mas, ayo wis beres. Jadi untuk mengisi gas di ini sudah selesai ya guys ya. Jadi untuk mengisi gas di kulkas inverter Samsung ini memang sedikit beda. Kalau kita fully ya ini akan mati dengan sendirinya otomatis. Jadi waktu ngisi mesin dalam keadaan nyala, ini sampai 0 ini sudah cukup guys. Kalau dilebihin sampai 5 ini jelas nanti mesin nggak bisa, mesin jalan terlalu full katanya. Ini menurut saya. Jadi waktu ngisi itu paling tidak itu dari 0 ini lebih sedikit saja, jangan terlalu banyak.
Jadi mesin itu jika kalau istilah di TV ya gampang protek lah. Sebelumnya kulkas ini di sini mengalami kebocoran, akhirnya ini saya ganti filternya, kemudian saya sambung ini sampai selesai guys ya. Kita lihat ini sudah saya kasih air sedikit jika terlalu panas juga, dan ini sudah selesai. Mesin sudah berjalan dengan normal, samping sudah panas, samping sana sudah panas, dan tadi sudah saya cek di kotak kotak anu ini mas ya, kotak ini sudah dingin juga. Ini sudah saya setel separuh saja ini untuk mengetes, jadi nggak perlu tinggi-tinggi ini. Nah ini separuh, cukup separuh. Ini hawanya sudah lumayan dingin, sudah sangat dingin guys, padahal ini baru di sebentar ini. Nah ini sudah juga sudah. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan oret-oret di kolom komentar. Terima kasih.